Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Salsa. Kalau hidupmu udah terlalu serius, terlalu ribet, dan terlalu banyak deadline, sini, duduk bareng kami. Rumahnya cerita menarik, fakta seru, dan konten yang selalu bikin kamu pingin nonton lagi dan lagi. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal satu hal aja. Kadang kita bahas yang lucu, kadang yang bikin mikir, kadang juga yang bisa bikin kamu berkata, kok bisa ya? Jadi, kalau kamu suka konten yang berwarna dan gak ngebosenin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya sekarang. Juga, karena tiap harinya, selalu ada sesuatu yang baru menantimu di sini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa, duduk yang nyaman karena ini baru awal dari sesuatu yang seru. Kejujuran pria ini mengembalikan tas orang pria tajir, malah dijodohkan dengan anaknya. Sudah hampir 3 tahun, Andy tinggal di kota Lucerne, Swiss. Kota kecil yang tenang, bersih, dan terkenal dengan pabrik jam tangan mewah. Tapi bagi Andy, Lucerne cuma tempat numpang hidup. Hidup sebagai TKI yang tiap hari mencuci piring di restoran sederhana, rasa internasional. Restoran Indonesia yang biasa saja nggak mewah, tapi juga nggak murahan. Pekerjaan Andy simple, masuk jam 9 pagi, pulang jam 9 malam, siang disuruh cuci piring, sore bersihin dapur, malam kadang disuruh bawa makanan ke tamu. Kalau pelayan sedang sibuk, tapi yang bikin hidupnya tetap berwarna adalah satu, Andy itu orangnya suka ngelawak, suka celetuk, kadang lucu, kadang ngeselin, kadang bikin bos ngamuk. Hari itu restoran lagi ramai, tamu-tamu berdatangan. Salah satunya gadis muda, berpakaian kantor rapi. Tapi, aduh, kemejanya ketat banget, dan rok hitamnya pendek banget. Andy sempat melirik dari dapur sambil nyeletuk ke sesama karyawan. Itu tamu atau iklan parfum sih, wanginya nyampe dapur, bajunya nyampe hati. Tentu saja, teman-temannya ngakak, tapi bosnya cuma melotot. Selesai jam makan siang, Andy buru-buru ke kamar mandi. Perutnya dari pagi belum sempat diajak negosiasi. Begitu masuk, Andy lihat sesuatu di sudut lantai. Sebuah tas kerja pria warna hitam, mahal kelihatannya. Agak berat waktu diangkat. Resletingnya setengah terbuka. Karena penasaran, Andy intip. Isinya, sebentar, dompet kulit, paspor, dokumen perusahaan, dan sebuah kartu nama bertuliskan Alex Steinman, CEO, Monter. Nomor telepon di sana. Andy berdiri, bengong sebentar. Dia sempat mikir, wah, ini tas, isinya bisa buat beli warung Padang 2 tingkat di kampung. Tapi dalam 1 menit kemudian, dia sudah ambil ponselnya dan menekan nomor itu. Halo, ini saya Andy, kerja di restoran. Saya nemuin tas Bapak di kamar mandi. Bisa saya antarkan ke tempat Bapak? Lawan bicaranya terdengar terkejut, tapi segera menyambut dengan suara hangat. Bisa. Saya di kantor sekarang. Kamu bisa datang ke gedung Monter de Lumire, lantai 7. Andy langsung cabut. Ganti baju sekenanya, kemeja pinjaman, celana kain, dan sendal jepit. Sampai di gedung perusahaan, dia masuk dengan grogi. Resepsionis sempat memelototinya dari ujung rambut sampai ujung sandal. Tapi setelah menunjukkan isi tas dan kartu nama, dia langsung disuruh naik. Begitu pintu lift terbuka, ruangan kantor yang mewah terbentang. Ada aroma kopi mahal dan kursi-kursi kulit mengkilap. Di ujung ruang kaca, berdiri seorang pria paruh baya dengan jas rapi Alex Steinman. Ah, kamu pasti Andy, kata Alex sambil tersenyum. Wah, saya benar-benar berterima kasih. Andy menyerahkan tas itu. Saya nggak sengaja nemu, Pak. Ini semua masih lengkap. Alex membuka isi tasnya. Semua utuh, termasuk kontrak bisnis penting yang hampir ia kirim ke investor. Lalu dari balik ruang kantor, muncul Alea putri Alex dengan pakaian kantor yang, Andy langsung tersedak ludah. Kemeja putih ketat dengan 2 kancing atas terbuka, dan rok yang nyaris jadi sabuk. Andy refleks nyeletuk. Mbak, itu baju kerja ya? Saya kira tadi fashion show. Alea melotot, tapi
Sebelum sempat ngomong, Alex malah tertawa terbahak-bahak. Aduh, kamu lucu juga. Kayak saya dulu waktu muda. Ceplas-ceplos. Alea yang tadinya sebal, perlahan tersenyum geli. Andi juga kaget. Ternyata Alea ini langganan restoran tempat dia kerja. Beberapa kali pernah lihat. Tapi Andi gak pernah berani menegur. Ternyata dia anak bos jam tangan paling top di Swiss. Setelah obrolan ringan dan kopi panas, Alex menatap Andi serius. Kamu jujur, dunia ini butuh orang kayak kamu. Mau gak kerja di tempat saya? Gak cuci piring? Tenang. Kamu bantu bagian gudang dulu. Andi bengong. Serius pak, tapi saya ini suka celetuk. Kadang ngaco, salah ngomong dikit. Bisa dipecat loh, kata Andi sambil nyengir. Alex tertawa lagi. Justru dunia perusahaan terlalu serius. Kamu bisa jadi angin segar di sini. Alea menyipitkan mata, memandang Andi penuh tanda tanya. Andi mengangguk pelan. Dia belum tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah nasibnya selamanya. Dari tukang cuci piring, jadi bagian dari keluarga paling berpengaruh di industri jam tangan dunia. Dan semua itu karena satu tas yang tertinggal di kamar mandi. Andi mulai bekerja di Monter de Lumi. 3 hari setelah pertemuan di kantor Alex, ia ditempatkan di bagian logistik, lebih tepatnya di gudang tempat menyimpan komponen jam tangan. Tempatnya luas, bersih, penuh rak logam, dan laci kecil-kecil berisi jarum, mesin otomatis, casing jam, dan segala perintilan kecil yang bisa bikin pusing kepala kalau jatuh satu saja. Pekerjaan Andi sebenarnya sederhana, memeriksa barang masuk, bantu sortir komponen, dan kadang antar barang ke bagian produksi di lantai 5. Tapi karena kejujuran dan inisiatifnya tinggi, ia cepat disukai banyak karyawan, kecuali satu orang. Markus, kepala logistik yang merasa posisinya terancam karena kehadiran Andi. Hari itu, Alea datang ke lantai gudang untuk mengecek laporan material. Dia mengenakan blazer krem terbuka, dalamnya kemeja putih yang entah kenapa masih saja ketat seperti hari pertama Andi bertemu dengannya. Roknya juga nggak berubah, tetap mini. Rambut Alea diikat ke belakang, wajahnya segar, dan aroma parfumnya semerbak. Andi yang sedang menyusun kotak kecil langsung bengong. Ia nggak sadar kalau sudah melotot terlalu lama. Mas Andi, tegur Alea tiba-tiba. Hah, iya mbak. Andi langsung gugup. Mencoba berdiri, tapi malah menendang kotak ke arah sepatunya sendiri. Alea menahan tawa. Saya cuma mau cek laporan barang. Kamu yang pegang sekarang? Iya mbak. Tapi hati-hati. Bajunya ketat banget. Nanti kancingnya loncat kena mata orang. Celetuk Andi spontan. Alea berhenti tertawa, memandang Andi dengan wajah setengah geli, setengah malas. Kamu tuh ya, mulutnya kayak pintu lemari rusak. Gak bisa ditutup rapat, tapi bisa diisi banyak mbak. Andi nyeletuk lagi, kayak lemari baju. Bisa muat candaan, bisa muat cinta. Alea menghela napas panjang, tapi gak marah, malah akhirnya tersenyum. Udahlah, saya tunggu datanya 5 menit ya. Jangan kelamaan ngelawak. Andi pun langsung membuka laptop dan menyiapkan data. Tapi otaknya masih setengah ke layar, setengah lagi ke aroma parfum Alea yang menusuk hati. Ia mencoba fokus, meski dari ujung mata bisa lihat kaki jenjang Alea di balik meja. Tiba-tiba, seekor serangga kecil terbang dan mendarat di pipi Alea. Andi melihatnya. Mbak, diam dulu, ada serangga, ucapnya pelan. Tanpa menunggu persetujuan, Andi mendekat. Lalu, dengan satu gerakan lembut mengelus pipi Alea, mengusir serangga itu. Tangannya dingin, mungkin karena gugup, tapi sentuhannya pelan, seolah-olah dia sedang membelai kapas. Alea kaget, matanya membesar, tapi belum sempat dia bereaksi. Ho ho ho, modus klasik, saya juga dulu pernah. Terdengar suara tawa dari pintu. Alex berdiri di sana, melihat kejadian itu dari awal. Dia memegangi perutnya sambil tertawa keras. Serangga di pipi. Wah, itu gombalan tahun 80. Yang gak mati-mati. Andi langsung pucat. Maaf pak, beneran ada serangga? Bukan. Modus.
Alea hanya menggeleng sambil tersenyum malu. Alex menghampiri mereka, masih tertawa. Andi, kamu ini bikin hari saya lebih lucu tiap kali ngelihat kamu. Tapi tenang, saya ngerti, zaman saya dulu malah lebih parah. Saya pernah pura-pura jatuh demi pegang tangan ibu Alea. Dan akhirnya ya, Alea lahir. Tuh, Alea menutup wajahnya dengan tangan. Papa, ih, malu. Alex menepuk bahu Andi. Kamu kerja bagus, dan kamu bikin suasana kantor jadi lebih hidup. Jangan berubah. Ya, Andi hanya tersenyum kaku. Dia lega karena aksinya nggak berujung pemecatan. Setelah Alex pergi, suasana kembali normal. Alea menyelesaikan pemeriksaannya, tapi wajahnya masih merah. Mbak Alea, kata Andi tiba-tiba. Serius ya? Tadi ada serangga, tapi kalau nggak ada pun, saya kayaknya tetap nyari alasan buat nyentuh pipi Mbak. Alea langsung berdiri. Udah, saya balik ke atas. Kamu kerja lagi, atau saya laporin ke HRD. Andi nyengir. Siap, Mbak HRD sayang. Hari itu, Andi tidak hanya menyentuh pipi Alea, tapi juga diam-diam mulai menyentuh ruang kecil di hatinya. 2 minggu sudah Andi bekerja di Monter de Lumire. Selama itu, hidupnya terasa naik kelas. Dulu cuci piring, sekarang sibuk nyocokin kode komponen. Kadang bantu ngangkat barang, kadang disuruh antar dokumen ke lantai atas. Meski begitu, gaya Andi tetap sama. Nyeleneh, santai, dan ceplas. Bedanya, sekarang dia lebih sering ketemu Alea. Hari itu, suasana kantor agak tegang. Akan ada rapat dadakan divisi produksi dan logistik. Isunya, ada masalah di pengiriman bahan jam tipe Ethernet, produk andalan perusahaan yang akan dirilis 2 bulan lagi. Andi diminta ikut, karena dia yang kemarin input barang masuk. Rapat digelar di ruang kaca lantai 6. Kursinya empuk, AC-nya dingin, meja panjangnya mengkilap. Andi agak kaku, duduk di antara para staf yang semuanya berjas rapi. Dia sendiri cuma pakai kemeja biru muda dan celana bahan pinjaman. Sandalnya sudah diganti sepatu, tapi masih sempit. Setting Gamoti 5 menit kemudian, Alea masuk. Penampilannya seperti biasa, modis, mencolok, dan bikin jantung Andi berdetak lebih cepat. Kemeja putih lengan panjang dengan 2 kancing terbuka, rok span abu-abu yang duduknya makin pendek. Rambutnya dikunci rapi, ada pulpen di sela telinga. Andi langsung nunduk. Selamat pagi semuanya, sapa Alea. Kita mulai rapat. Ada kendala di batch pengiriman terakhir dari supplier Zurich. Beberapa komponen tertukar, dan ada indikasi kesalahan input. Semua mata melirik ke Andi. Andi mengangkat tangan. Izin bicara, Mbak Alea. Alea mengangguk. Silakan, Mas Andi. Waktu saya terima barang itu, saya udah catat sesuai invoice. Tapi waktu buka peti nomor 17, isinya beda. Harusnya jarum jam emas, tapi malah gir baja mentah. Saya sempat tanya ke Markus, tapi katanya nanti aja dibahas. Markus, kepala logistik, langsung menyela. Itu bukan kesalahan saya. Andi baru kerja di sini. Mungkin dia belum paham. Andi diam sejenak, lalu buka ponsel. Dia tunjukkan foto peti 17 yang dia ambil saat bongkar barang. Isinya memang tidak sesuai. Semua peserta rapat melihat foto itu. Beberapa mengangguk-angguk. Alea memandang Markus tajam. Markus, kenapa ini tidak dilaporkan ke saya? Markus gelagapan. Saya pikir masih bisa diperbaiki internal. Tapi sekarang kita kehilangan waktu dan kepercayaan supplier. Kalau bukan karena Mas Andi ambil inisiatif, kita nggak tahu masalah ini. Potong Alea. Markus terdiam, wajahnya kesal. Alea lalu menoleh ke Andi. Terima kasih, Mas Andi. Lain kali langsung kabari saya kalau ada yang mencurigakan. Andi tersenyum. Siap, Mbak. Tapi jangan kaget ya. Soalnya kalau saya nelpon jam 3 pagi, bukan ngajak ngobrol mungkin. Kuma mau bilang, Mbak. Gearnya nyasar. Beberapa orang di ruangan tertawa kecil. Alea juga tak bisa menahan senyum. Rapat berlanjut dengan beberapa keputusan teknis. Andi duduk tenang, meski pikirannya sesekali ngelantur ke arah Alea yang duduk
Di seberangnya, posisi duduk Alea agak miring. Dan entah kenapa, rok pendeknya makin pendek. Andi berusaha menahan diri, tapi mulutnya gatal. "Mbak Alea," katanya lirih. Alea menoleh. "Ya, itu." Roknya kayaknya minta dinaikin dikit, biar sejajar sama meja. Biar adil. Celetuk Andi. Suasana rapat mendadak hening. Alea terdiam beberapa detik, lalu mengangkat alis dan menatap Andi tajam. Andi langsung salah tingkah. Maaf, maksud saya biar ya gitu." Tiba-tiba dari belakang, pintu terbuka. Alex masuk dengan membawa 2 gelas kopi. "Lanjutkan saja, saya cuma nganter kopi buat anak saya," ucap Alex santai. Lalu berhenti di pintu, matanya melirik Andi. "Tapi barusan, saya dengar roknya minta sejajar sama meja." "Wah, itu jokes baru. Andy, gila kamu ya. Makin berani." Ruang rapat meledak tawa. Bahkan Alea ikut tertawa geli sambil memukul pelan meja. Alex menaruh kopi di depan putrinya, lalu menepuk pundak Andi. "Kamu bikin kantor ini gak kaku, saya suka. Tapi jangan kebanyakan gombal ya. Nanti yang digombalin beneran baper." Andy langsung nyengir. Alea melirik cepat ke arahnya. Dan ada satu senyum kecil yang susah dijelaskan. Setelah rapat, Alea berjalan menuju lift. Andi kebetulan searah. "Mbak, makasih ya udah percaya sama saya," kata Andi sambil berjalan di sampingnya. Alea mengangguk. "Iya, kamu teliti juga ternyata. Tapi celetukan kamu tuh kadang, ya ampun." "Tapi Mbak suka kan?" tanya Andi iseng. Alea menoleh. "Suka sih, kalau lagi mood. Kalau nggak mood, bisa saya timpuk pakai jam dinding." Andi tertawa. "Asal jangan pakai jam tangan mahalnya sayang." Saat lift terbuka, keduanya masuk. Sepanjang perjalanan turun ke lobi, mereka hanya diam, tapi bukan diam yang canggung. Lebih seperti diam yang nyaman. Dan di dalam hati kecil Andi, mulai tumbuh perasaan baru. Bukan cuma karena baju ketat atau rok pendek, tapi karena Alea mulai memperhatikannya. Dan dia suka itu. Pagi itu hujan rintik membasahi kota Lucerne. Lengket kelibu. Udara dingin menusuk, dan jalanan masih basah oleh embun semalam. Tapi, buit Andy, hari itu terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan karena jaket tebal, tapi karena satu pesan singkat yang ia terima dari Alea tadi pagi. "Mas Andi, nanti jam 11 ke ruang desain ya. Saya mau minta bantuan soal data komponen." Biasa saja sebenarnya, tapi buat Andy, pesan itu sudah cukup bikin senyumnya nggak hilang dari jam 6 pagi. Setelah menyelesaikan tugas di gudang, Andi naik ke lantai 4. Ruang desain adalah jantung perusahaan. Di sanalah model-model jam mewah dibuat, diuji, dan disempurnakan. Dinding ruangan itu penuh dengan sketsa, papan konsep, dan berbagai sampel bahan. Ruangan itu sunyi, rapi, dan mewah. Alea sudah duduk di depan meja besar, mengenakan sweater turtleneck abu-abu yang ketat, dan celana bahan hitam pas badan. Wajahnya segar, tanpa banyak riasan. Kacamata bulat di wajahnya membuat dia terlihat serius, tapi tetap menarik. "Kamu cepat juga datangnya," sapa Alea. "Saya emang suka datang lebih awal, Mbak, biar bisa lihat senyum Mbak lebih lama," celetuk Andi sambil naruh buku catatan. Alea menggeleng pelan. "Masih pagi, tapi udah mulai." "Ya," Andi tertawa. "Kalau saya diam, kantor jadi sepi." Alea lalu menunjukkan lembaran data komponen jam terbaru. "Ini konsep jam seri baru. Kami ingin bikin perpaduan gaya klasik dengan mesin modern. Tapi komponennya agak rumit. Saya butuh kamu bantu cocokkan daftar komponen ini dengan stok yang ada." Andi mengambil lembaran itu. Matanya langsung fokus. Kalau ini dipakai, berarti case-nya yang model elegan. Tapi kenapa gearnya model sport? Alea terkejut. "Kamu ngerti?" Andi mengangkat bahu sedikit. "Soalnya saya dulu di kampung suka bongkar-bongkar jam rusak. Nggak bisa becelan sih, tapi ngerti dasarnya." Alea tersenyum. "Menarik. Jarang ada orang logistik ngerti soal desain. Saya TKI serbaguna, Mbak. Bisa cuci piring engket barang dan nyambungin hati kalau lagi patah," jawab Andi cepat. Alea menutup wajahnya dengan kertas.
Ampun, beberapa menit kemudian, suasana berubah jadi lebih serius. Andi dan Alea berdiskusi soal komponen. Tanpa sadar, mereka jadi duduk lebih dekat. Pundak nyaris bersentuhan. Tangan sesekali bertabrakan saat menyentuh kertas yang sama. Tapi tak ada yang menyingkir, tak ada yang keberatan. Saat Alea berdiri untuk mengambil file di lemari, tiba-tiba ia menoleh ke Andi. "Kamu betah kerja di sini?" "Betah. Soalnya di sini ada banyak jam," jawab Andi gugup. Hampir saja dia bilang ada kamu. Alea mengangguk. "Ayahku suka kamu." Jarang beliau ketawa lepas sejak ibu meninggal. Andy terdiam. Dia tahu dari obrolan karyawan lain bahwa istri Alex sudah meninggal 5 tahun lalu karena sakit. Itu Alex lebih sering menenggelamkan diri di pekerjaan. "Bapakmu hebat, Mbak. Tapi saya takut beliau kecewa kalau tahu saya cuma TKI." Alea menatap Andi dalam. "Kejujuran kamu lebih mahal dari semua jam mewah di sini." Andi kaget mendengarnya. Belum sempat menjawab, Markus tiba-tiba masuk tanpa ketuk pintu. "Maaf, saya ada perlu ambil dokumen," ucapnya singkat. Tatapannya dingin ke arah Andi. Andi langsung berdiri dan mundur. Ia tahu Markus masih belum terima kejadian di rapat sebelumnya. Setelah Markus pergi, Alea menarik napas panjang. Markus itu rekan lama papa. Tapi belakangan dia makin keras kepala. "Aku capek debat soal sistem lama yang dia pertahankan terus." Andy mengangguk pelan. Orang kalau terlalu lama di zona nyaman, suka alergi perubahan. Alea menatapnya lagi. "Kamu tahu banyak juga ya." Andy tersenyum. "Saya cuma sering diajak hidup susah, Mbak. Jadi banyak mikir." Suasana kembali tenang. Beberapa kali mata mereka bertemu. Lalu sama-sama buang pandang. Sebelum Andi pamit, Alea tiba-tiba berkata pelan, "Kalau ada ide soal desain jam, kasih tahu aku ya. Siapa tahu kamu bisa bantu lebih dari sekadar logistik." Andi hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang mulai bergerak. Ia tahu perasaannya ke Alea bukan sekadar suka lihat baju ketat atau rok pendek, tapi karena Alea mau duduk sejajar, mau mendengarkan, dan mau melihat lebih dari sekadar status. Ketika Andi keluar ruangan, hujan sudah reda, tapi bekasnya masih menempel di jendela. Dan di dada Andi ada rasa hangat yang aneh, rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan celetukan. Mungkin ini namanya suka, atau mungkin baru permulaan. Hari itu udara Lucerne lebih hangat dari biasanya. Langit cerah, angin sejuk bertiup pelan. Andi baru selesai memindahkan beberapa dus komponen jam dari lantai 3 ke gudang. Punggungnya basah oleh keringat, tapi wajahnya tetap senang. Ada satu alasan sederhana. Siang nanti Alea turun ke lantai produksi untuk cek perkembangan desain baru. Setiap kali Alea datang ke bawah, suasana kantor seakan berubah. Orang-orang jadi lebih serius, lebih rapi, tapi tidak untuk Andi. Buat dia, kedatangan Alea justru jadi momen yang paling dia tunggu. Jam 1 siang, pintu lift terbuka. Alea keluar dengan pakaian khasnya. Blus hitam pas badan yang mempertegas lekuk tubuh, dan rok pendek krem selutut. Rambutnya digerai wahannya, bersih, tanpa makeup berlebihan. Andi yang sedang jongkok menata dus, langsung mendongak. "Assalamualaikum." Wah, yang datang bukan audit, tapi aurat. Celetuk Andi pelan ke dirinya sendiri, lalu cepat-cepat berdiri. Alea mendekat ke meja logistik tempat Andi biasa bekerja. "Mas Andi, kamu ada waktu sebentar? Aku mau cek laporan bahan titanium untuk seri jam Eternite." "Siap, Mbak. Tapi hati-hati duduk di kursi saya. Itu sering diduduki orang patah hati," kata Andi sambil menarik kursi. Alea duduk, menahan senyum. "Patah hati siapa? Termasuk saya." "Tiap kali Mbak balik ke lantai atas," jawab Andi cepat. Alea menatapnya sejenak, lalu menggeleng. "Kamu tuh ya, nggak pernah habis celetukannya." Saat Alea mulai membaca lembaran laporan, Andi memperhatikannya diam-diam. Pikirannya melayang. Ia tahu dirinya cuma orang biasa, tapi saat dekat Alea, dia merasa dihargai, diperhatikan. Dan itu langka. Tiba-tiba Alea mengusap pipinya. Mas, gatal banget ya pipi saya. Dari tadi kayak digigit semut."
Andy mendekat, melihat lebih dekat. Ternyata benar, ada serangga kecil nyangkut di pipi kanan Alea. Mbak, diam ya, kata Andy. Alea menoleh. Kenapa? Ada serangga. Bentar, saya bersihin. Andy lalu mengangkat tangan dan dengan lembut menyentuh pipi Alea. Jarinya menyapu pelan, seolah menepuk debu di atas permukaan kaca mahal. Sentuhan itu pelan, tapi cukup bikin Alea menahan napas sejenak. Matanya memandang lurus ke wajah Andy. 1 detik, 2 detik, 3 detik, udah bersih, kata Andy, agak gugup. Alea belum menjawab, tapi wajahnya mulai memerah. Ia balikkan badan pura-pura, merapikan kertas. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara keras. Hawaha, saya lihat dari awal. Alex berdiri di pintu gudang, membawa termos kopi dan 2 gelas plastik. Andy langsung kaget, melompat setengah meter dari tempatnya berdiri. Pak Alex, sumpah, ini beneran ada serangga, bukan modus. Alex meletakkan kopi di meja dan tertawa. Terbahak-bahak Andy, zaman saya muda, saya juga pernah begitu. Tapi saya lebih barbar, saya pura-pura kejedot tembok, biar bisa jatuh ke pangkuan istri saya. Alea menutup wajah dengan kedua tangan. Papa, jangan cerita aneh-aneh dong. Andy tersenyum malu. Saya beneran niat bantu, Pak. Tangan saya juga cuma singgah sebentar, nggak sampai bikin parkir. Alex kembali tertawa. Kamu tuh bisa bikin saya ngakak tiap kali ngelihat tingkahmu. Tapi jujur, saya senang. Alea itu terlalu serius belakangan ini. Kamu bisa bikin dia lebih santai. Alea menoleh ke arah Andy, lalu ke ayahnya. Papa bisa, jangan ikat-ikatan ngeledek. Alex mengangkat bahu. Saya cuma bilang apa adanya. Setelah suasana mereda, Alex pamit naik ke lantai atas. Tapi sebelum pergi, dia menepuk pundak Andy. Kalau kamu suka Alea, bilang langsung. Jangan lewat serangga segala, bisiknya sambil nyengir. Andy cuma bisa membeku. 1 jam setelah kejadian itu, Alea kembali ke ruangannya. Tapi sebelum pergi, dia sempat menatap Andy lama, lalu berkata pelan. Tangan kamu dingin, tapi lembut. Ya, Andy cuma bisa bengong. Dan seumur hidupnya, itu pertama kalinya dia nggak punya celetukan balasan. Sabtu pagi di Lucerne selalu tenang. Jalanan sepi, toko-toko baru buka, dan suara burung terdengar jelas di sela angin sejuk yang berembus pelan. Tapi pagi itu berbeda. Untuk Andy, ia duduk di dapur kecil flatnya, memakai kaos lusuh, sambil menatap roti panggang gosong yang baru. Ia tarik dari pemanggang. Dia gagal fokus. Pikirannya melayang terus ke kejadian 3 hari lalu. Sentuhan pipi Alea, tatapan matanya, kalimat pendek sebelum gadis itu pergi. Tangan kamu dingin, tapi lembut ya. Sejak itu, Andy jadi gelisah sendiri. Kalau Alea muncul di kantor, jantungnya berdetak tak karuan. Kalau Alea lewat, dia tiba-tiba jadi pendiam. Bahkan celetukan khasnya pun terasa hambar. Andy mulai menyadari satu hal. Dia benar-benar jatuh hati. Tapi satu pertanyaan terus menghantui. Mungkinkah Alea juga punya rasa yang sama? Sore itu, Andy menerima pesan singkat dari Alex, bos besar sekaligus ayah Alea. Andy, besok minggu luang nggak? Saya mau ajak kamu makan siang di rumah. Andy langsung menjawab, siap pak, saya kosong. Namun begitu pesan terkirim, Andy mulai panik sendiri. Ngapain coba bos ngajak makan di rumah? Jangan-jangan mau ngetes, atau lebih gawat, mau nanya niat. Keesokan harinya, Andy datang tepat waktu. Rumah Alex terletak di pinggiran danau Lucerne, besar, modern, dan menghadap ke air yang tenang. Andy datang dengan kemeja putih dan celana bahan hitam, pinjaman dari teman sekamarnya. Parfum pinjaman juga. Sayangnya, aromanya terlalu menyengat. Dia sempat bersin 3 kali sebelum masuk pagar. Pintu dibuka langsung oleh Alex, santai memakai polo shirt dan celana pendek. Masuk, Andy, santai aja, kayak di dapur. Di ruang tamu, Alea sedang duduk di sofa, mengenakan sweater longgar dan celana jeans sobek di lutut. Rambutnya diikat ke belakang. Wajahnya terlihat segar,
dan saat menoleh, senyumnya membuat Andi tambah grogi. "Mas Andi, silakan duduk," sapa Alea. Andi duduk di ujung sofa, kaku seperti patung. Mereka makan siang bersama. Makanannya sederhana, tapi enak spaghetti buatan alias Andi sampai nambah 2 kali. Dan tanpa sadar, celetuk khasnya keluar lagi. "Kalau tiap minggu saya makan masakan Mbak Alea, saya bisa pensiun dari mie instan, Mbak. Berat badan naik, hoti juga nake ke pelaminan." Alex nyaris tersedak. Alea tertawa kecil, menutup mulut dengan tisu. "Mas Andi, gombalnya udah kayak tukang kredit panci." Setelah makan, Alex mengajak Andi duduk di taman belakang. Angin sepoi-sepoi. Suara air danau terdengar. "Tenang, Andi, saya mau ngomong serius," kata Alex. Nada suaranya berubah tenang. Andi menegakkan badan. "Siap, Pak. Sejak kamu datang ke perusahaan, saya lihat banyak perubahan. Kamu kerja keras, jujur, dan bisa bikin orang ketawa. Itu langkah." "Terima kasih, Pak. Tapi lebih dari itu, saya lihat kamu bisa jadi seseorang yang lebih besar dari sekadar staf logistik." Andi menelan ludah. "Maksud Bapak?" Alex menatapnya langsung. "Kamu serius nggak sama Alea?" Andi tekjeng. Nafasnya tertahan. Dunia terasa berhenti sebentar. "Saya nggak main-main, Andi. Saya ayahnya. Saya tahu kamu bukan siapa-siapa, tapi saya juga tahu kamu orang baik." Andi mengusap tengkuknya. "Gugup, Pak. Saya nggak tahu Alea anggap saya apa, tapi saya serius. Kalau saya punya kesempatan, saya akan jaga dia baik-baik." Alex tersenyum. "Itu jawaban yang saya tunggu." Andi masih terkejut. "Besok saya akan umumkan rencana saya pensiun dari operasional. Alea yang akan ambil alih. Tapi saya mau kamu tetap di sampingnya. Bukan cuma sebagai karyawan, tapi mungkin sesuatu yang lebih." Andi tak bisa berkote-kota. Sore itu, sebelum pulang, Alea menghampiri Andi di halaman depan. "Mas Andi, Papa ngomong apa?" Andi tersenyum kecil. "Tentang rencana masa depan, termasuk masa depan saya." Alea mengangguk. "Kalau begitu, semangat ya. Soal hati, jangan buru-buru. Tapi kalau kamu niat, jangan setengah juga." Andi menatap Alea dalam-dalam. "Kalau saya jatuh cinta, saya jatuh seutuhnya, Mbak. Termasuk sama orang yang masaknya enak, sabarnya tinggi, dan kalau senyum, bikin saya lupa napas." Alea tertawa pelan. "Mulai lagi?" Andi nyengir. "Kapan saya berhenti, Mbak? Hati saya aja belum bisa berhenti mikirin Mbak." Dan untuk pertama kalinya, Alea tidak membalas dengan candaan. Ia hanya menatap Andi sebentar. Lalu masuki dalam rumah. Sejak pertengahan bulan, kabar bahwa Alex akan mundur dari operasional perusahaan makin santer terdengar di kantor. Beberapa orang mulai bertanya tanya siapa yang akan menggantikan posisinya. Secara resmi, Alea memang pewaris Tanggul, tapi banyak yang tahu. Belakangan ini, Alex tampak lebih dekat dengan seseorang dari luar lingkaran eksekutif. Seorang cowok muda, asal Indonesia, pekerja keras, tapi tukang celetuk. Namanya Andi. Hari itu, suasana kantor Monterdelumi cukup lengang. Sebagian besar staf sibuk mempersiapkan event peluncuran jam edisi terbaru. Alea memimpin langsung rapat koordinasi. Dia mengenakan kemeja putih ketat dengan dasi tipis abu-abu dan celana panjang high waist. Penampilannya formal, elegan, tapi tetap mencolok di mata Andi yang duduk di ujung ruangan sambil menahan diri untuk tidak melotot. "Mas Andi," kata Alea, tiba-tiba menunjuk ke arah Andi yang sedang main koret-koret buku catatan dengan gambar orang pakai jam di kepala. Andi kaget. Iya Mbak, kamu bagian ngurus stok terakhir titanium casing, sudah dicek? Jumlah pastinya? Aman Mbak, nggak ada yang bolong. Kecuali hati saya waktu Mbak lewat tadi," celetuk Andi spontan. Ruangan hening 2 detik. Beberapa peserta rapat tertawa pelan. Alea memijat pelipisnya. Setengah gemas, setengah senyum. "Fokus, Mas, ini bukan stand-up comedy," tegurnya, tapi matanya tampak tidak benar-benar marah. 1 jam kemudian,
Rapat selesai. Orang-orang mulai keluar ruangan. Andi masih sibuk mengumpulkan dokumen. Alea tiba-tiba berdiri di sebelahnya. Berbisik pelan. Mas Andi, kamu tuh, ya, bikin aku susah serius. Andi menoleh, tapi bikin Mbak senang kan? Alia menggela, napas panjang. Tapi tak menjawab. Ia berjalan pergi sambil menggeleng pelan. Andi hanya bisa menatap punggungnya dengan rasa yang sulit dijelaskan. Belum sempat dia keluar ruangan, ponselnya bergetar. Pesan dari Alex, ke ruang kerja saya sekarang. Sendirian, Andi langsung bergegas. Setibanya di sana, Alex sudah duduk dengan map coklat di tangannya. Wajahnya lebih serius dari biasanya. Andi, duduklah, katanya tanpa basa-basi. Andi duduk, punggungnya tegak, napasnya pelan. Saya sudah mantap dengan keputusan saya. Mulai bulan depan, Alea akan jadi cowok penuh. Saya hanya akan memantau dari jauh. Andi mengangguk. Selamat Pak. Saya yakin Mbak Alea bisa. Alex menatapnya lekat-lekat. Dan saya ingin kamu jadi orang terdekat yang bantu dia, bukan cuma sebagai staf. Andi terdiam. Alex membuka map dan menyerahkan selembar surat pada Andi. Tertulis dalam bahasa Prancis, tapi cukup jelas terbaca. Testament Alexander Duval. Pak, ini apa? Tanya Andi pelan. Wasiat saya tambahkan kamu di bagian penasehat teknis dan eksekutif khusus. Kalau suatu hari saya tak bisa lagi aktif, saya percaya kamu bisa jadi jembatan antara Alea dan semua lini produksi, bahkan ide bisnis ke depan. Andi menunduk, terharu. Pak, saya nggak pantas. Alex tersenyum. Kepantasan itu soal isi hati, bukan latar belakang. Itu. Alex berdiri, menepuk bahu Andi, dan berkata, kalau kamu memang cinta Alea, suatu hari buktikan dengan tanggung jawab, bukan rayuan. Andi mengangguk mantap. Dalam hati, dia berjanji akan menjaga kepercayaan itu. Malam harinya, Andi tidak langsung pulang. Ia duduk sendirian di halte tepi danau, menatap air yang bergelombang pelan. Di tangannya, surat wasiat dari Alex yang tadi diam-diam. Ia salin ke buku kecilnya. Di kepalanya, bayangan Alea terus berputar. Hidupnya dulu cuma berputar di antara dapur restoran, alat pel, dan mimpi yang gak jelas arah. Sekarang, hidupnya mulai terasa seperti jam mewah, rumit, detil, tapi punya arah. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini dari Alea. Mas Andi, besok temani saya survei lokasi ekspansi ya. Jam ke-9, boleh? Andi membalas cepat. Boleh, tapi Mbak harus janji, jangan pakai kemeja ketat. Soalnya, saya susah napas. Alea membalas dengan emoji senyum datar. Tapi, Andi tahu, di balik layar itu, mungkin ada senyum sungguhan. Dan untuk pertama kalinya, Andi merasa bukan lagi cuma si tukang cuci piring dari Indonesia, tapi seseorang yang mulai diberi ruang untuk mencintai dan dipercaya. Pagi itu, langit Lucerne agak mendung. Tidak hujan, tapi cukup kelabu untuk membuat orang malas keluar rumah. Namun Andi justru berdiri di depan gedung utama Monter de Lumi. Re dengan jaket coklat tipis dan wajah berseri. Ia sudah bersiap menemani Alea survei lokasi ekspansi pabrik baru yang rencananya akan dibuka 2 jam dari pusat kota. Mobil hitam milik perusahaan berhenti perlahan. Alea turun dari kursi kemudi sendiri, tanpa sopir, tanpa sekretaris. Rambutnya diikat ke belakang, wajahnya segar, dan kali ini pakaiannya cukup aman. Kaos lengan panjang dan celana jeans gelap. Andi merasa sedikit lega dan sedikit kecewa. Paji. Mas, sapa Alea. Paji. Mbak, hari ini saya siap jadi navigator, tukang dorong mobil, sampai bodyguard. Tinggal bilang. Alea tersenyum. Kamu jangan mulai lagi. Mereka masuk ke mobil, dan perjalanan dimulai. Di dalam mobil, suasana sempat hening. Tapi seperti biasa, Andi tak tahan untuk lama-lama diam. Mbak Alea, boleh saya tanya sesuatu? Boleh, asal bukan soal ukuran sepatu. Andi tertawa. Bukan. Serius Mbak, yakin gak ambil alih perusahaan secepat ini? Maksud saya, tekanan pasti gede. Alea menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke jalan. Jujur aja, kadang saya juga takut.
Tapi ini amanah dari papa. Saya nggak bisa mundur. Andi mengangguk pelan. Kalau Mbak butuh orang yang siap bantu, saya siap. Tapi kalau butuh pundak, saya juga ada, meskipun sering miring. Alea melirik sekilas. Mas Andi, kamu ini bisa bikin orang senyum di tengah stres. Tahu nggak? Andi menyeringai. Itu memang salah satu bakat TKI. Bisa nyelipin senyum di antara laporan stok dan kardus kosong. Sesampainya di lokasi calon pabrik baru, mereka ditemani satu orang arsitek lokal yang menjelaskan detail teknis. Lahan itu cukup luas, dengan akses logistik bagus dan pemandangan pegunungan di kejauhan. Alea sesekali mencatat, sesekali berdiskusi serius. Andi hanya mengangguk-angguk, walau sebenarnya dia tidak paham semua istilah teknis. Tapi satu hal yang dia paham, Alea benar-benar serius dan cerdas. Sore harinya, Alex mengundang mereka makan malam di rumah. Kali ini, tidak resmi, hanya makan biasa di ruang makan keluarga. Namun, Andi tetap datang dengan rasa tegang yang aneh. Ia tahu, semakin hari, posisinya makin dekat dengan keluarga itu. Dan itu bukan hal sepele di meja makan. Makanan disajikan sederhana. Sup krim, jamur, ayam panggang, dan salad. Mereka makan bertiga. Suasana awalnya hangat, sampai Alex membuka pembicaraan serius. Alea, papa sudah bicara dengan pengacara soal surat wasiat. Semua prosedur hukum beres. Mulai bulan depan, kamu resmi jadi pemilik penuh Monter de Lumi. Alea menatap ayahnya. Papa yakin? Alex mengangguk. Yakin. Dan Mas Andi, kamu tetap bantu dia? Ya. Andi mengangguk. Siap, Pak. Selama Mbak Alea nggak bosan dengar celetukan saya. Alex tertawa, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia menaruh sendok, menatap keduanya bergantian. Sekarang, Papa mau tanya serius. Kalian ini ada niat? Alea tersedak. Papa, Andi hampir menjatuhkan garpu. Maksudnya, niat apa, Pak? Alex bersandar di kursinya. Papa orang tua, kolot, tapi Papa lihat sendiri. Kalian ini bukan sekadar rekan kerja. Tatapan kalian beda. Cara kalian ngobrol, beda. Kalau memang kalian serius, bilang. Biar Papa tenang. Ruangan jadi sunyi. Hanya suara detik jam di dinding. Alea akhirnya membuka suara. Papa, kami maksudnya, belum sampai tahap itu. Tapi aku nyaman sama Mas Andi. Dia jujur, lucu, dan gak bikin aku merasa sendirian. Andi menatap Alea. Hatinya bergetar. Ia menunduk pelan, lalu berkata, Pak Alex, saya memang bukan siapa-siapa. Saya cuma pemuda yang datang Jojo dari Indonesia, cari hidup yang lebih baik. Tapi, saya juga bawa niat yang baik. Kalau suatu hari, Alea percaya, saya akan jaga dia seumur hidup saya. Alex diam sebentar, lalu tertawa pelan. Jawaban yang bagus. Tapi ingat, Andy, jaga anak saya itu bukan cuma jaga senyumnya, tapi juga jaga air matanya. Andi mengangguk mantap. Saya mengerti, Pak. Malam itu ditutup dengan tawa ringan, candaan kecil, dan segelas teh hangat. Tapi buat Andy, malam itu seperti babak baru dalam hidupnya. Bukan lagi cuma soal jam, gudang, atau stok barang, tapi tentang tanggung jawab, tentang perasaan yang makin tumbuh, dan tentang satu keluarga yang mulai menerima kehadirannya, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai calon anggota. Hari Minggu pagi itu, udara Lucerne sangat bersih. Daun-daun bergoyang pelan, karena angin musim semi yang sejuk. Andy datang ke rumah Alex lebih pagi dari biasanya. Kali ini bukan karena urusan pekerjaan, tapi karena undangan Alea secara pribadi. Alea bilang, ingin mengajak Andi ke satu tempat yang penting baginya. Tidak disebutkan tempatnya, tidak dijelaskan juga tujuannya. Hanya pesan singkat datang jam 9 pagi, bawa jaket, dan jangan telat. Andi datang 15 menit lebih awal, membawa jaket denim tua kesayangannya. Ia disambut langsung oleh Alea di teras. Kali ini, Alea tampil beda. Ia mengenakan gaun panjang santai berwarna biru muda, dengan syal tipis di leher. Rambutnya dikuncir separuh. Tampak sederhana, tapi tetap memikat. Pagi, Mas. Terlalu rajin ya datang lebih cepat.
Sapa Alea. Kalau soal ketemu Mbak, saya selalu semangat. Meski harus nanjak 7 bukit pun saya jabanin. Celetuk Andi sambil menahan napas. Alea hanya menggeleng kecil. Ayo, kita naik mobil saya. Tempatnya agak jauh. Mereka menyusuri jalanan kota yang lengang. Sepanjang perjalanan, tak banyak percakapan, tapi suasananya tidak canggung. Ada kenyamanan aneh yang mulai tumbuh, seperti sudah lama saling kenal, tapi baru sekarang berani saling diam. Tujuan mereka ternyata sebuah rumah tua 2 lantai di pinggiran kota. Rumah itu tampak sudah tidak berpenghuni, tapi terawat. Kat tembaknya mulai pudar. Namun pagar besi dan taman kecilnya masih bersih. Itu rumah masa kecil mama saya, kata Alea sambil membuka pagar. Andi hanya mengangguk, ia tak mau potong cerita. Ayah jarang kesini, katanya terlalu banyak kenangan. Tapi saya suka tempat ini. Disinilah mama suka duduk di balkon atas sambil nyulam. Tempat ini tenang. Jauh dari jam mewah. Jauh dari target. Jauh dari dunia kantor. Alea lalu membuka pintu rumah. Tak terkunci. Mereka naik ke lantai 2. Menyusuri tangga kayu yang berderit pelan. Dan benar saja, di lantai atas ada sebuah balkon kecil. Dari situ terlihat danau membentang jauh. Gunung di kejauhan berdiri kokoh. Angin menerpa wajah dengan lembut. Alea berdiri di tepi pagar balkon. Diam. Pandangannya lurus ke arah danau. Mas Andi, katanya pelan. Saya mau jujur sesuatu. Selama ini, saya selalu merasa harus kuat. Harus terlihat bisa segalanya. Padahal, kadang, saya cuma pengen jadi biasa. Andi mendekat perlahan. Berdiri di sampingnya. Saya ngerti, Mbak. Jadi anak orang penting itu kayak hidup di panggung, harus tampil sempurna terus. Tapi percaya deh, semua orang punya hak untuk lelah. Alea menoleh ke arah Andi. Mata mereka bertemu. Tidak ada senyum, tidak ada celetukan, hanya keheningan yang terasa hangat. Andi melanjutkan. Suaranya lebih pelan. Kalau Mbak pengen jadi biasa, ayo kita duduk aja di sini. Diam. Sambil ngitung daun, nggak usah ngomongin bisnis, nggak usah ngomongin jam, nggak usah mikirin reputasi. Saya temenin. Alea menunduk, tangannya bermain-main dengan ujung syal. Lalu, perlahan, ia mengulurkan tangan. Andi sempat bingung, tapi langsung paham. Ia menggenggam tangan itu, lembut, hangat, dan nyata. Untuk pertama kalinya, mereka berpegangan tangan. Di balkon tua, di antara pohon dan danau, tanpa kata-kata yang muluk, hanya perasaan yang tidak bisa dibohongi. Andi tidak bisa menahan senyum kecilnya. Genggaman ini, saya anggap serius ya. Alea menoleh, tidak menarik tangannya. Sejenak, mereka duduk berdua di kursi rotan lama yang berderit saat diduduki. Tak ada topik besar, hanya percakapan ringan soal masa kecil, makanan kesukaan, dan hobi aneh masing-masing. Alea mengaku suka mengendus aroma kayu kering. Dan Andi mengaku, waktu kecil pernah mimpi jadi penjual jam keliling. Hari itu, waktu berjalan lambat. Bahkan, angin pun terasa berjalan pelan. Mereka pulang saat matahari mulai miring ke barat. Sebelum berpisah, Alea berkata pelan, Mas, minggu depan ada undangan makan malam keluarga dari relasi Papa. Saya akan datang, dan saya mau kamu datang juga. Andi menatapnya. Sebagai apa? Alea menjawab tanpa ragu. Sebagai pendamping saya. Andi tertawa kecil. Pendamping makan? Atau pendamping hidup? Alea hanya senyum tipis, lalu masuk ke rumahnya tanpa menjawab. Dan malam itu, Andi menatap langit-langit kamarnya sambil bergumam pelan. Kalau ini mimpi, saya nggak mau bangun. 1 minggu setelah genggaman tangan pertama di balkon, rumah tua, suasana di rumah keluarga Duval lebih ramai dari biasanya. Tamu-tamu penting dari berbagai negara hadir dalam acara makan malam eksklusif untuk merayakan peralihan resmi kepemimpinan perusahaan Monterdelumi. Dari Alex ke Alea. Andi berdiri di depan cermin besar di kamar tamu. Ia mengenakan setelan jas hitam yang disiapkan oleh Alea secara khusus. Dasi sudah rapi, rambut sudah disisir, dan jantungnya berdetak tak karuan. Tenang Andy, ini cuma makan malam.
bukan wawancara jadi menantu, bisiknya sendiri di depan kaca. Tapi kenyataannya, malam itu adalah gabungan dari semuanya. Andi bukan lagi karyawan biasa, ia berdiri di tengah dua dunia. Dunia bisnis, jam tangan mewah, dan dunia cinta yang tumbuh tanpa direncanakan. Di ruang utama, tamu-tamu sudah duduk rapi. Musik klasik mengalun lembut. Alex berdiri di depan podium kecil, memegang gelas anggur dan mikrofon. Sahabat, kolega, dan keluarga besar, Monterdelumi. Hari ini bukan sekadar seremoni, ini tentang keberlanjutan mimpi. Saya akan menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada seseorang yang saya percaya, bukan hanya karena darah, tapi karena kapasitas. Alea Duval. Tepuk tangan menggema. Alia melangkah maju dengan anggun. Gaun hitamnya sederhana, tapi elegan. Ia berdiri di sisi ayahnya dan mengambil alih mikrofon. Terima kasih, Papa. Terima kasih semua yang telah mempercayai saya. Hari ini, saya tidak hanya menerima tanggung jawab perusahaan, tapi juga menerima kenyataan bahwa saya tidak bisa menjalankan semuanya sendirian. Alia menoleh ke arah Andi. Semua mata mengikutinya. Saya ingin memperkenalkan seseorang. Mungkin bagi sebagian dari Anda, dia hanya staf biasa, tapi bagi saya, dia adalah alas kaki di jalan berbatu, suara tawa di ruang sepi, dan satu-satunya orang yang tidak pernah takut mengatakan hal bodoh di tengah tekanan hidup. Beberapa tamu tertawa kecil. Andi berdiri kaku. Wajahnya merah padam. Alea melanjutkan. Malam ini, saya tidak hanya meminta Mas Andi menemani saya berdiri di acara ini, tapi juga berdiri di sisi saya selamanya. Andi terpaku. Alex tertawa pelan dari belakang, lalu menepuk pundaknya. Lamar sekarang, atau saya yang lamar? Andi maju perlahan, suasana mendadak hening. Ia mengambil mikrofon dari Alea. Mbak, Alea, saya ini orang biasa, dulu kerja cuci piring, sekarang bantu-bantu di pabrik jam. Tapi saya tahu satu hal, saya sayang sama Mbak. Bukan karena gaun cantik Mbak malam ini, tapi karena waktu Mbak capek, Mbak tetap bisa senyum. Waktu saya bodoh, Mbak masih mau dengerin. Dan waktu saya takut gagal, Mbak bikin saya percaya diri. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan. Kalau Mbak izinkan, saya nggak cuma mau temani Mbak dimakan malam ini, tapi juga dimakan malam-malam seterusnya. Di pagi-pagi yang dingin, di siang-siang yang padat, dan di malam-malam yang sepi. Alea tersenyum, meneteskan air mata kecil. Andi lalu mengeluarkan sebuah jam tangan mewah edisi khusus. Dari saku jasnya, di bagian belakang, Cache, Esai, Engenia tertulis. Untuk Alea, kalau waktu berhenti, biarkan kita tetap bersama. Alea menerimanya dan langsung memeluk Andi. Tepuk tangan menggemuruh. Para tamu berdiri, memberi penghormatan bukan hanya pada cinta, tapi pada kejujuran dan keberanian dua hati dari dunia yang berbeda. 3 tahun berlalu. Andi dan Alea menikah setahun setelah malam itu. Pernikahan mereka diliput media internasional, tapi tetap sederhana dan hikmat. Mereka kini tinggal di rumah yang sama, tempat Alea dibesarkan, dengan satu balkon tua yang tetap mereka pertahankan. Andi tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Ia tetap suka bercanda, tetap suka celetuk, dan kadang masih canggung saat memakai dasi. Tapi dia juga kini memimpin satu divisi kreatif khusus dalam pengembangan desain jam baru. Alea, ia menjelma menjadi pemimpin muda yang tegas, tapi lembut. Banyak perusahaan, jam mewah, iri pada cara Alea mengelola brand sambil tetap merawat hubungan antar manusia. Mereka dikaruniai 2 anak lucu, seorang laki-laki bernama Aliando, dan perempuan bernama Prilly. Aliando suka utik-ketik mainan mekanik, dan Prilly suka bertanya, kenapa langit tidak bisa dimatikan? Suatu sore, mereka duduk di balkon tua, menatap matahari terbenam. Mas, kata Alea, kamu inget nggak pertama kali kita kesini? Ingat, waktu itu saya hampir jantungan pas Mbak ngajak pegangan tangan. Alea tertawa. Andi menggenggam tangan Alea lagi. Waktu itu saya janji jaga Mbak. Sampai sekarang, saya masih pegang janji itu. Alea menatap suaminya. Dan saya,
Juga, saya pegang tangan kamu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu selalu berusaha jujur. Dan itu cukup buat saya. Di bawah langit Swiss yang mulai gelap, dua orang yang tak pernah merencanakan cinta, kini duduk tenang, menyaksikan waktu berjalan tanpa terburu-buru. Karena bagi mereka, hidup bukan tentang seberapa mewah jam di pergelangan tangan, tapi tentang siapa yang menggenggam tangan itu. 1 minggu setelah genggaman tangan pertama di balkon rumah tua, suasana di rumah keluarga Duval lebih ramai dari biasanya. Tamu-tamu penting dari berbagai negara hadir dalam acara makan malam eksklusif untuk merayakan peralihan resmi kepemimpinan perusahaan Monterdelumi. Re dari Alex ke Alea. Andi berdiri di depan cermin besar di kamar tamu. Ia mengenakan setelan jas hitam yang disiapkan oleh Alea secara khusus. Dasi sudah rapi, rambut sudah disisir, dan jantungnya berdetak tak karuan. Tenang Andy, ini cuma makan malam, bukan wawancara jadi menantu, bisiknya sendiri di depan kaca. Tapi kenyataannya, malam itu adalah gabungan dari semuanya. Andi bukan lagi karyawan biasa, ia berdiri di tengah dua dunia. Dunia bisnis, jam tangan mewah, dan dunia cinta yang tumbuh tanpa direncanakan. Di ruang utama, tamu-tamu sudah duduk rapi. Musik klasik mengalun lembut. Alex berdiri di depan podium kecil, memegang gelas anggur dan mikrofon. Sahabat, kolega, dan keluarga besar Monterdelumi. Re, hari ini bukan sekadar seremoni. Ini tentang keberlanjutan mimpi. Saya akan menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada seseorang yang saya percaya, bukan hanya karena darah, tapi karena kapasitas. Alea Duval. Tepuk tangan menggema. Alia melangkah maju dengan anggun. Gaun hitamnya sederhana, tapi elegan. Ia berdiri di sisi ayahnya dan mengambil alih mikrofon. Terima kasih, Papa. Terima kasih semua yang telah mempercayai saya. Hari ini, saya tidak hanya menerima tanggung jawab perusahaan, tapi juga menerima kenyataan bahwa saya tidak bisa menjalankan semuanya sendirian. Alea menoleh ke arah Andi. Semua mata mengikutinya. Saya ingin memperkenalkan seseorang. Mungkin bagi sebagian dari Anda, dia hanya staf biasa. Tapi bagi saya, dia adalah alas kaki di jalan berbatu. Suara tawa di ruang sepi. Dan satu-satunya orang yang tidak pernah takut mengatakan hal bodoh di tengah tekanan hidup. Beberapa tamu tertawa kecil. Andi berdiri kaku, wajahnya merah padam. Alea melanjutkan. Malam ini, saya tidak hanya meminta Mas Andi menemani saya berdiri di acara ini, tapi juga berdiri di sisi saya selamanya. Andi terpaku. Alex tertawa pelan dari belakang, lalu menepuk pundaknya. Lamar sekarang, atau saya yang lamar? Andi maju perlahan. Suasana mendadak hening. Ia mengambil mikrofon dari Alea. Mbak Alea, saya ini orang biasa. Dulu kerja cuci piring, sekarang bantu-bantu di pabrik jam. Tapi saya tahu satu hal. Saya sayang sama Mbak. Bukan karena gaun cantik, Mbak, malam ini. Tapi karena waktu Mbak capek, Mbak tetap bisa senyum. Waktu saya bodoh, Mbak masih mau dengerin, dan waktu saya takut gagal, Mbak bikin saya percaya diri. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan. Kalau Mbak izinkan, saya nggak cuma mau temani di makan malam ini, tapi juga di makan malam mulam seterusnya. Di pagi-pagi yang dingin, di siang-siang yang padat, dan di malam-malam yang sepi. Alea tersenyum, meneteskan air mata kecil. Andi lalu mengeluarkan sebuah jam tangan mewah, edisi khusus dari saku jasnya. Di bagian belakang kasai Sayangenia tertulis, untuk Alea, kalau waktu berhenti, biarkan kita tetap bersama. Alea menerimanya dan langsung memeluk Andi. Tepuk tangan menggemuruh. Para tamu berdiri, memberi penghormatan bukan hanya pada cinta, tapi pada kejujuran dan keberanian dua hati dari dunia yang berbeda. 3 tahun berlalu, Andi dan Alea menikah setahun setelah malam itu. Pernikahan mereka diliput media internasional, tapi tetap sederhana dan hikmat. Mereka kini tinggal di rumah yang sama, tempat Alea dibesarkan, dengan satu balkon tua yang tetap mereka pertahankan. Andi tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Ia tetap suka bercanda,
tetap suka celetuk, dan kadang masih canggung saat memakai dasi. Tapi dia juga kini memimpin satu divisi kreatif khusus dalam pengembangan desain jam baru. Alea, ia menjelma menjadi pemimpin muda yang tegas, tapi lembut. Banyak perusahaan jam mewah iri pada cara Alea mengelola brand, sambil tetap merawat hubungan antar manusia. Mereka dikaruniai 2 anak lucu, seorang laki-laki bernama Aliando, dan perempuan bernama Prilly. Aliando suka yutik-ketik mainan mekanik, dan Prilly suka bertanya, kenapa langit tidak bisa dimatikan? Suatu sore, mereka duduk di balkon tua, menatap matahari terbenam. Mas, kata Alea, kamu ingat nggak pertama kali kita kesini? Ingat, waktu itu saya hampir jantungan, pas Mbak ngajak pegangan tangan. Alea tertawa. Andi menggenggam tangan Alea lagi. Waktu itu saya janji jaga Mbak. Sampai sekarang, saya masih pegang janji itu. Alea menatap suaminya. Don, saya pegang tangan kamu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu selalu berusaha jujur. Dan itu cukup buat saya. Di bawah langit Swiss yang mulai gelap, 2 orang yang tak pernah merencanakan cinta, kini duduk tenang, menyaksikan waktu berjalan tanpa terburu-buru. Karena bagi mereka, hidup bukan tentang seberapa mewah jam di pergelangan tangan, tapi tentang siapa yang menggenggam tangan itu. 3 tahun kemudian, mereka pulang ke Indonesia. Rumah kayu sederhana dibangun di desa tempat Andi dulu tinggal. Di terasnya, ada ayunan kecil tempat Prilly duduk sambil membaca. Di pojok halaman, ada kandang kelinci yang dibuat Aliando sendiri. Dan di meja ruang tamu, ada 1 jam mewah buatan Monter de Lumi. Radium, tak berdetak karena kehabisan baterai. Tapi bagi Andi dan Alea, jam itu tetap menyimpan cerita tentang kejujuran, cinta, dan waktu yang tidak perlu selalu cepat, asal dijalani bersama.